Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, kami dari kelompok 8. Kami kemarin dari bidang transportasi berubah jadi bidang otomotif. Nah, untuk kali ini yang akan kita review itu CV Ova Royal Motor. Jadi, bisnis ini apa? Bisnis ini adalah sebuah, dia itu ada store offline gitu ya. Dia menjual motor dengan tagline-nya dia yaitu garasi anak muda. Jadi, eh, toko motor ini fokusnya ke jual-jual motor yang diminati oleh anak-anak muda gitu. Dulu sempat buka dari tahun 2020, pertama sih ngejual motor-motor biasa yang banyak orang punya, tapi 2022 sampai 2023 itu sempat berubah bertransisi jadi garasinya anak muda. Nah, si Vero Motor ini adalah UMKM yang bergerak di bidang otomotif. Usaha ini melayani jual beli motor bekas, tukar tambah motor, serta penjualan dan pembelian spare part motor tersebut. Dengan menyediakan motor bekas berkualitas, si Royal Motor menjadi solusi ekonomis bagi masyarakat yang ingin memiliki kendaraan atau memperbaiki motor mereka. Tuh. Oke, lanjut kita ke aspek teknisnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk aspek teknis yang pertama di sistem pengadaan barangnya, jadi untuk yang pertama itu biasanya tim internal mereka itu dia nyari informasinya penjualan kendaraan bekas itu melalui platform digital kayak WhatsApp, Facebook, atau Instagram. Tapi lebih dominan itu justru dari individu-individu yang secara langsung nawarin motornya ke pihak UMKM itu. Nah, selain itu fokus utamanya juga dari sistem pengadaan ini melalui skema tukar tambah karena dari sisi keuntungan itu bisa dinilai lebih menguntungkan. Jadi, meskipun begitu, setiap unit motor yang masuk, terutama dari tukar tambah, itu tetap melalui proses standar pengecekan untuk mastiin kelayakan dan kualitas kendaraan sebelum dijual kembali. Next. Oke, yang selanjutnya ini ada standar pengecekan kualitas inventory eh untuk barang-barang atau produk-produk yang dijual. Jadi berdasarkan hasil wawancara itu terdapat tiga aspek utama dalam proses pengecekan kualitas dalam operasional bisnis penjualan motor dari CV OVA Royal Motor. Yang pertama itu dari legalitas kendaraannya. Jadi itu mereka setiap unit motor yang mereka jual itu pasti dan harus punya surat-surat yang lengkap kayak BPKB dan STNK. Terus kalau misalkan pajaknya mati itu masih bisa ditoleransi, cuman pasti bakalan mempengaruhi harga jual. Terus yang kedua, ada kesesuaian dengan segmentasi pasar. Nah kan tadi dari hasil wawancara itu dari pihak mereka bilang bahwa tagline bisnis mereka itu gak rahasia anak muda. Nah, jadi prioritas utama adalah motor-motor yang populer dan juga banyak digunakan oleh kalangan muda. Terus yang ketiga itu ada kesehatan dan kualitas fisik motor. Dari pihak motor dari pihak Alfa Royal Motor ini mereka melakukan pengecekan secara menyeluruh terhadap kondisi mesin, kelistrikan, terus bodi dari motor sama fungsi-fungsi utama dari motor yang mereka jual. Nah, tujuannya itu untuk menghindari kondisi motor yang secara teknis aman tapi perlu diservis dulu. Jadi eh, motor-motor yang mereka jual itu bisa dibilang siap pakai gitu. Boleh next? Oke, nah yang terakhir ini ada sistem transaksi dari si PT Alfa Royal ini. Nah, ada dua sistem transaksinya yaitu toko offline dan juga cash on delivery. Untuk toko offline sendiri mereka punya store offline yang buka dari jam 9 pagi hingga pukul 9 malam. Tetapi mereka juga ada sistem reservasi yang bisa dilakukan di luar jam kerja store offline-nya. Jadi kalau misalkan mereka bisa janjian di luar jam, maksudnya lebih awal misalkan dari pembeli atau yang mau jualnya itu bisa dari jam 8 pagi atau mungkin jam 7 pagi lebih awal dari jadwal jam kerja dari store offline-nya sendiri. Kemudian ada sistem cash on delivery. Eh, tapi untuk ya sistem cash on delivery ini mungkin sama seperti cash on delivery dari tempat lain ya. Mereka bertemu di suatu tempat yang ditentukan. Nah, tetapi untuk cash on delivery sendiri itu ada untuk konsumennya dikenakan biaya tambahan untuk ongkos kirimnya. Nah, biaya ongkos kirim ini sifatnya tetap. Jadi kalau misalkan mereka sudah ada janjian
Misalkan di suatu tempat di A sudah dikenakan ongkos kirim, nah ongkos kirimnya ini tidak bisa di cancel walaupun transaksinya tidak jadi dilaksanakan di tempat itu gitu. Jadi kalau misalkan mereka udah ketemu di satu tempat, ternyata nggak deal nih harganya atau misalkan barangnya kurang cocok, nah ongkos kirimnya tidak bisa dikembalikan gitu sifatnya. Ini ada foto eh, tempatnya juga, store offline-nya dan beberapa contoh eh, kendaraan yang dijualnya. Kemudian boleh next. Oke, mungkin itu sekian dari kelompok kami dari Bu Filza. Apa ada yang ingin ditanyakan atau diberikan tambahan atau masukannya? Oke, baik. Terima kasih kelompok 8. Eh di sini kelompok 8 tadi boleh di back sebelumnya. Untuk aspek teknisnya di sini berarti membahas ini ya, em, pembayaran ya tadi ya. Iya Bu, yang terakhirnya sistem ya transaksinya. Kalau untuk ininya, eh, lokasinya, lokasinya gimana nih? Lokasi dari usaha ini bagaimana? Apakah strategiskah atau di mana sekitarnya gitu? Kalau hasil wawancara kami, lokasinya itu sebenarnya kurang strategis, Bu, karena dia itu berada di sebuah pedesaan di pedalaman. Cuman jadi dia memaksimalkannya di sosmednya, Bu. Itu makanya dia itu pakai sistem cash on delivery buat nyampe-nyampein ke kota-kota. Oh, berarti online gitu ya. Iya, Oh, kemudian so- tapi dia punya apa namanya toko offline kan ya? Toko offline-nya itu menjual spare part atau tadi juga menjual motor bekas berarti ya? iya, Eh, lagi sebelumnya boleh slide sebelumnya standar project category. Oh, ini langkah-langkah dari mereka mengecek barang-barang yang masuk gitu ya. bener, Bu. Hmm. Tadi kan berarti sempat disinggung kalau mereka itu berada di pedalaman, kemudian mereka menerapkan penjualannya secara online gitu. Nah, secara online-nya itu melalui media apa? Website kah? Atau Instagram, Facebook, atau media lainnya? Dia ngincarnya di TikTok sama Instagram karena ada FYP-nya gitu, Bu. Oh gitu. Ini sudah berapa lama UMKM ini terbentuk? Dari 2020, Dari 2020 sampai sekarang berarti memang aktif gitu ya penjualannya. ya. Ini termasuk UMKM level apa? Mikro, kecil, atau menengah? Kalau menurut saya ini kalau untuk sekarang udah lumayan menengah, cuman kenapa kita masih anggap ini UMKM karena dia benar-benar ngurusnya sendirian, Bu, ngurusnya sendirian. Untuk kelengkapan-kelengkapannya juga nggak terlalu jelas, secara finansialnya juga belum terlalu terdata gitu. Hmm. Iya. Oke, oke dari saya itu aja. Terima kasih kelompok 8. Nanti mungkin ketika di akhir, ketika di UAS nanti bisa dilengkapi lagi ya dari hasil-hasil wawancaranya, hasil menggali informasi dari eh, CV, apa namanya, mohon maaf, tadi Ova Royal Motor. Ova Royal Motor. Jadi lebih lebih dapat dianalisa lagi seberapa dalam aspek-aspek teknis dan teknologi yang CV ini mereka gunakan Ova Royal Motor. Oke, terima kasih kelompok 8. Selanjutnya saya mau ke kelompok 4. Silakan kelompok 4. Sebentar ya, Bu.
Kelompok 4 bidang usahanya jasa. Nama usahanya Maya. Ini bidang usaha apa ya? Jadi dia tuh nyediain layanan jasa gitu, Bu. Oh, oke. Silahkan dia. Makanya sebelumnya kami dari kelompok 4 izin mempresentasikan dari studi kelayakan bisnis pada UMKM Maya pada bidang jasa. Boleh next slide. Ini anggota kelompok kita ada 4 orang. Yang pertama ada saya sendiri, dia Permatasari, terus ada Fatir Fairuzi, lalu ada Jonathan Halumas Majuntak, dan terakhir ada Robit Zain Alim Musyafak. Boleh next slide. Nah, jadi apa sih Maya itu? Maya itu kayak My Assistant atau penyedia layanan asisten terdepan. Nah, Maya ini adalah platform teknologi yang menyediakan berbagai layanan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas pelanggan. Nah, Maya juga merupakan salah satu contoh bisnis digital berbasis layanan on demand yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan harian masyarakat. Boleh di next slide. Eh, ini nggak perlu dibahas ya, Bu. Langsung di teknik aja. Iya, boleh lanjut di aspek Boleh di teknis next aja. slide. Nah, untuk aspek teknisnya, kita belum bisa menggali lebih dalam, soalnya kita udah beberapa kali reach ke ownernya, tapi dia kayaknya sibuk banget sampai nggak sempat balas, Bu. Cuma udah bilang kapan katanya bisa Zoom di hari Sabtu gitu. Nah, jadi lokasinya ini tuh ada di kampus UNJ. Jadi dia tuh masih belum ada kantor fixnya gitu. Nah, terus dia ini tuh masih dalam proses pengembangan gitu, Bu. Cuma emang udah ada beberapa kali ngelayanin customer, cuma itu masih dalam sistem pemesanannya tuh berdasarkan permintaan by request chat di WA gitu. Nah, untuk webnya itu masih dalam proses pengembangan. Nah, karena dia juga ini apa ya, ngelayan nyediain layanan jasa. Nah, mereka tuh ada 4 layanan jasa. Yang pertama ada My Driver, terus ada My Home Laundry, terus yang ketiga ada My Tutor, dan yang terakhir itu ada My Helper gitu atau apa sih asisten rumah tangga panggilan gitu. Nah, jadi karena mereka cuma nyediain layanan jasa untuk barang-barangnya itu mereka tuh emang udah disediain dari customer gitu, Bu. Jadi cuma mereka misalnya ada request manggil untuk eh, butuh layanan mereka, mereka cukup datang aja begitu. Kurang lebih seperti itu, Bu. Mungkin sekian dari presentasi kami. Apabila kurang banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian dari kelompok 4. Terima kasih. Terima kasih Dea atas pemaparannya. Berarti ini sebelumnya kelompok 4 tentang apa ya? Bidang usahanya. Sebelumnya jasa, Bu. Cuma kita tuh kemarin kan milihnya Bluebird kan. Cuma dia karena ternyata udah PT gitu. Oke. Ini boleh apa namanya? Berarti di PPT ini belum menjelaskan ya. Maksudnya tadi hanya tadi yang Dea bilang kalau dia itu ada layanan helper, ada layanan rumah tangga, kemudian ada laundry gitu ya. Berarti di sini dia berbasis platform digital gitu ya Dea ya. Nah, iya, Bu. Oke, tadi kan dia sempat bilang juga kalau dia dan teman-teman sudah menghubungi ke UMKM Maya ini. Kalau boleh tahu mereka sudah terbentuk dari tahun berapa ya? Mereka itu ada dari 2024, dari sebelumnya itu ikut dari PMW, Bu. Cuma dari sekarang udah kayak dalam proses, udah jadi PT perorangan, apa sih, perusahaan perorangan, terus udah dalam proses haki gitu, Bu. Hmm. Oke, berarti akan sebelumnya sudah analisis yuridis belum? Mereka apakah sudah punya izin berusaha belum? NIB atau legalitas lainnya? Itu masih dalam proses katanya, Bu. Kita udah sempat nanya lagi, cuma emang chatnya nggak dibalas lagi, Bu. Terakhir balas chatnya itu buat minta zoomnya aja Zoomnya di hari apa? Sabtu besok? di hari Sabtu. Oke, ya jadi kalau misalkan dalam komunikasi mungkin bisa di apa ya?
dipastiin lagi. Jadi misalnya, jadi teman-teman nantinya tuh dalam membuat laporannya nanti di akhir itu tidak kesulitan gitu. Nanti jangan sampai di pertengahan teman-teman merasa narasumbernya ini sulit dihubungi. Jadi aspek-aspek yang teman-teman analisa itu menjadi kurang lengkap gitu. Meskipun misalkan sebenarnya ada, tapi dari teman-teman sendiri nggak bisa dapet gitu hasilnya. Jadi jangan sampai kayak gitu. Jadi nanti coba di make sure lagi, dipastiin lagi ya Dea dan teman-teman apakah pihak UMKM ini bersedia gitu. Jadi untuk setiap minggunya teman-teman bisa memaparkan hasil analisanya dengan baik gitu ya. Jadi dengan jelas aspek teknisnya itu apa sih dari mungkin dari sisi teknologi yang mereka gunakan, kemudian tadi letaknya itu kan mereka di kampus mereka itu menggait hanya mahasiswa UNJ saja kah atau nantinya mahasiswa di luar UNJ seperti itu ya, Dea. Nah, baik Bu, nanti kita lengkapin lagi untuk pertemuan mungkin minggu depan Bu, karena kita udah Zoom nanti. Oke, berarti minggu depan ada progres ya. Ya, Oke, terima kasih kelompok 3. Selanjutnya, hmm, kelompok 3 sudah. Kelompok 3. Kelompok 1, boleh kelompok 1 bidang percetakan. sebentar share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang analisis aspek yuridis dan teknis pada percetakan Hafiz Printing. Sebelumnya mungkin di list kita memakai Monarti Studio, tetapi surat pengantarnya belum di ACC sampai sekarang karena kemarin libur panjang ya Bu. Nah, jadi kita sekarang pakai Hafiz Printing yang ada di Margonda, Depok. Sebelumnya kita perkenalkan pertama ada Aryo Ali Nugroho Singgi, ada Fikri Firmansyah, ada Jauza Akna Kamila, Lailatul Istianah, dan saya sendiri Nirmala Fauziah. Dan akan dilanjutkan oleh Jauza Akna. Oke, sebelumnya sedikit perkenalan terkait Hafiz Printing, yang mana usaha keluarga yang telah melewati berbagai tahap perkembangan, mulai adanya Hafiz Printing itu dari zaman COVID. Ini dirintis dan dibesarkan oleh almarhum Bapak Sugeng Supralito. Jadi bapaknya innalillahi sudah berpulang di Ramadan kemarin ya. Setelah itu usaha ini dilanjutkan oleh istrinya ya, Ibu Iis Sophia, dan juga putrinya Hafsah Salma, dan terus berkembang dan juga didukung timnya yang berpengalaman dan juga loyal. Untuk aspek yuridisnya, di status perizinan usaha, Hafiz Printing ini awalnya merupakan cabang dari usaha S Agrafika namanya. Yang mana S Agrafika ini telah berdiri di awal-awal COVID dan memiliki legalitas usahanya itu lengkap seperti NPWP, SIUP, dan perizinan lainnya. Karena waktu itu, Jauza Akna, izin boleh langsung ke aspek teknis saja. langsung aja Ibu. Baik Ibu. Mungkin boleh langsung next dijelaskan oleh rekan saya. Untuk aspek teknis yang pertama itu ada zonasi usahanya. Itu lokasi Hafiz Printing itu berada di posisi yang strategis, tepat di tepi Jalan Raya Margonda Raya. Jadi secara umum lokasi tersebut sesuai dan layak untuk kegiatan usaha karena berada di kawasan komersial. Namun tantangannya apa ya? Bukan pada zonasi, melainkan pada berkurangnya permintaan terhadap media cetak konvensional karena pergeseran promosi ke platform digital. Ini untuk alamat lengkapnya. Ready next. Boleh di next.
Untuk aspek teknis selanjutnya ada jenis mesin dan peralatan produksi yang digunakan untuk operasional sehari-hari. Itu ada mesin cetak K3 untuk kebutuhan cetak skala kecil dan menengah, terus ada komputer desain untuk memproses dan menyiapkan file cetaknya, ada komputer admin untuk pencatatan dan administrasi pemesanan, ada mesin outdoor atau flexo untuk mencetak spanduk, banner, dan kebutuhan promosi luar ruangan. Semua mesin ini terhubung dan dikendalikan melalui komputer sehingga proses cetak berjalan lebih efisien dan akurat. Ternyata akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, untuk alur produksinya sendiri, sebenarnya di sini mereka tuh bisa pesan secara online maupun offline. Untuk pemesanannya itu bisa masuk ke kontak personnya customer service-nya dulu. Biasanya itu melalui WhatsApp atau kalau offline itu bisa langsung ke tokonya. Kemudian nanti akan ada semacam pengecekan file gitu yang akan dilakukan oleh admin untuk mastiin file yang dikasih itu udah siap cetak atau perlu ada perubahan lagi yang harus di-adjust ya. Kemudian nanti kalau misalnya ada perubahan diperbaiki dulu. Kemudian setelah filenya ACC baru nanti masuk ke tahap produksi dan juga finishing yang dilakukan oleh tim mereka. Setelah itu produknya akan dikembalikan lagi ke admin untuk nanti diserahkan ke customer. Nah, cuman kalau untuk cetakan yang ukurannya tuh kecil ya, misalnya kayak ukuran kertas A3 atau A4, mereka tuh bisa langsung ditungguin aja, jadi nggak perlu ditinggal pulang dulu. Beda kalau misalnya kita cetak kayak spanduk atau mungkin banner yang ukurannya tuh bisa 2 meter lebih. Kalau itu mungkin bisa ditinggal terlebih dahulu. Bisa di next. Nah, kemudian untuk segi perawatan mesinnya sendiri, perawatan mesinnya itu dilakukan secara rutin dan juga mandiri oleh mereka, terutama dalam hal kebersihan setelah penggunaan. Jadi mesin-mesin yang mereka pakai itu benar-benar setelah dipakai pas tokonya itu tutup, itu langsung dibersihin sama mereka buat dipakai di keesokan harinya lagi. Kemudian untuk sistem pencatatan dan juga quality control, mereka tuh belum 100% terdigitalisasi dan Hafiz Printing ini punya sistem kualitas kontrol yang dilakukan secara manual, namun untuk sekarang itu masih efektif menurut mereka. Jadi sebelum dicetak, filenya itu dicek dan harus dapat persetujuan dulu dari si pelanggan. Hal ini untuk mencegah terjadinya kesalahan di hasil akhir yang mungkin tidak memuaskan untuk pelanggan nantinya dan mungkin bisa mengakibatkan adanya komplain dan sebagainya. Bisa di next? Di next. Oke, mungkin dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, untuk kesimpulannya, ini Hafiz Printing merupakan usaha percetakan yang telah beroperasi sejak lama, yang berlokasi di Margonda Raya, Depok. Pada masa awal, usaha ini telah memenuhi berbagai syarat. Syarat-syarat hukum itu kayak NPWP, udah ada izin usaha resmi juga udah ada. Namun karena perubahan kondisi ekonomi dan penurunan permintaan layanan cetak pasca pandemi, beban perpajakan menjadi tidak sebanding dengan pemasukan. Oleh karena itu, sejak tahun 2024, legalitas usaha secara resmi mereka mengundurkan diri atau mengajukan untuk dicabut aja gitu, demi menjaga keberlangsungan operasional. Dari sisi teknis, Hafiz Printing dilengkapi dengan mesin cetak A3, mesin outdoor atau yang disebut dengan flexo, dan perangkat komputer untuk desain serta administrasi. Proses kerja dilakukan secara sistematis, mulai dari pengecekan file desain, persetujuan pelanggan, pencetakan, hingga tahap finishing. Meskipun operasional bersifat sederhana, kontrol kualitas tetap dijaga ketat untuk memastikan kepuasan pelanggan. Perawatan mesin dilakukan rutin setiap hari, menjaga alat tetap berfungsi optimal hingga kini. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih, Bu Filza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 1 atas pemaparannya. Untuk kelompok 1 sebelumnya terkait apa ya? Ada perubahan bidang usaha atau hanya
nama usahanya yang ganti. Hanya nama usahanya, Ibu. Oke, untuk Hafiz Printing ini termasuk level UMKM level mana? Mikro, kecil, atau menengah? Kecil, Bu. Kalau untuk saat ini kecil, tapi kalau misalnya dari yang dulu itu dari awal ngebangun itu sampai punya 40 karyawan. Tetapi sekarang jadi kecil gitu. Karena kalah sama percetakan yang ada di Shopee yang jual di platform e-commerce gitu, Bu. Karena mereka belum menjual di platform e-commerce. Oke, untuk aspek teknis di sini, apakah lokasi usahanya sudah sesuai gitu, atau bagaimana yang teman-teman sudah lakukan analisa? Yang dimaksud dengan sesuai gimana, Bu? Misalkan lokasi ini, lokasi percetakan kan biasanya di sekitaran kampus atau di sekitar perkantoran. Jadi untuk memudahkan dari pihak kampus atau sekolah-sekolah gitu, bila ingin fotokopi atau mencetak buku seperti itu. Nah, apakah Hafiz Printing ini memiliki metode sendiri dalam pemilihan lokasi usaha mereka? Untuk Hafiz Printing sendiri, Ibu, untuk lokasinya cukup strategis di sekitaran Margonda Raya, yang mana jalannya itu jalan raya besar. Di sekitarnya juga ada beberapa kampus. Yang paling dekat tuh ada kayak Pancasila, terus ada UI, ada PNJ. Jadi sebenarnya untuk lokasi cukup strategis, Ibu, untuk pemilihannya. Namun, ya karena mungkin di aspek-aspek lain yang perlu di di apa namanya diperhatikan gitu, Bu. Kalau untuk lokasi udah cukup bagus, Bu. Ya, nanti teman-teman ketika apa namanya melakukan kunjungan gitu, teman-teman bisa melakukan secara aspek teknis apakah mereka sudah bagaimana mereka menentukan lokasinya, kenapa memilih di daerah Margonda. Kemudian bisa juga kan kalau di aspek teknis itu secara teknologi yang mereka gunakan apakah yang terbarukah atau mereka masih menggunakan teknologi-teknologi lama. Kemudian apa namanya alat-alat alat-alat dan bahan yang mereka gunakan itu sudah mengikuti atau sudah sesuai dengan jumlah produksi yang mereka apa namanya hasilkan gitu. Misalkan mereka biasanya mengeluarkan atau menggunakan berapa rim kertas gitu karena secara secara apa namanya penjualan di daerah sana itu cukup besar seperti itu. Jadi beberapa faktor-faktor gitu teman-teman bisa gali yang berkaitan dengan aspek-aspek teknis dari bidang usaha percetakan ini. Gitu. Misalkan juga tenaga kerjanya ada berapa, apakah tenaga kerja yang mereka libatkan itu memahami teknologi yang mereka gunakan. Ada kan beberapa bisnis yang oke mereka secara teknologi terdepan, tetapi eh, para tenaga kerjanya atau SDM-nya itu masih harus dilatih skillnya. Jadi itu bisa mempengaruhi gitu ya dari segi penjualan maupun hasil yang mereka apa namanya hasilkan gitu. Jadi nanti untuk kelompok satu ya, nanti ketika di akhir apa UAS videonya itu bisa menjelaskan secara detail gitu bagaimana aspek teknis yang Hafiz Printing ini gunakan gitu. Oke, itu aja. Ada lagi kelompok satu yang ingin disampaikan? Mungkin cukup, Ibu. Terima kasih atas masukannya. Terima kasih kelompok satu. Selanjutnya kelompok tiga. Oke Bu, izin share screen ya Bu.
Oke, sebelumnya apakah layar muncul? Sudah, Fatur? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok 3 akan menjelaskan aspek teknis dari UMKM Konveksi Redman Adventure. Mungkin untuk kelompoknya ada Musaid Darmawan, saya sendiri Muhammad Fatur Rahman, ada Rahman Fransius Silain, dan Nazulita Soleh. Kini untuk profil konveksi Redman Adventure. Jadi ini untuk usaha konveksi Redman Adventure berlokasi di Jalan Sungai Kampar 3, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Usaha konveksi ini berdiri pada tahun 2005. Berdirinya usaha konveksi Redman Adventure ini latar belakangnya oleh hobi sang pemilik usaha, yaitu Pak Haji Widodo, yang memiliki hobi hiking dan traveling. Jadi emang usaha ini berawal dari hobi sang pemilik usaha tersebut gitu. Jadi berawal dari keluh kesah sang pemilik bisnis terkait usahanya dan mahalnya mencari perlengkapan untuk hiking dan kegiatan outdoor. Sehingga muncul ide untuk bagaimana jika kita buat sendiri saja perlengkapan dan pakaian outdoor tersebut. Dan hingga sekarang usaha tersebut telah berjalan selama 20 tahun sampai sekarang masih aktif alhamdulillah. Dan dari yang dulunya konflik tersebut hanya beranggotakan satu orang penjahit dan luar biasa sekarang udah bertambah jadi 12 orang penjahit. Oke, ini untuk penjelasan tentang aspek teknisnya. Yang pertama ada jenis produk dan juga alur produksi. Oke, untuk jenis produk bagi perlengkapan kegiatan luar ruang seperti jaket, celana lapangan, sleeping bag, dan tas untuk hiking atau traveling. Selain itu, usaha ini juga menerima pesanan kemeja maupun seragam kerja sesuai kebutuhan. Tapi memang yang lebih mendominasi emang perlengkapan hikingnya ya, yang lumayan terkenal gitu. Oke, setelah itu ada alur produksinya. Maaf, maaf, Bu, ada kendala sedikit. Oke, ini untuk kapasitas produksi dan juga tenaga kerja. Yang pertama ada kapasitas produksinya, target produksinya usaha ini adalah sekitar 4.000 pieces per bulannya gitu. Untuk satu jenis produk. Namun untuk realisasi saat ini berkisar antara 200 hingga 3.000 pieces karena memang keterbatasan jumlah tenaga kerja. Jadi memang mereka punya target sekitar 4.000 pieces, cuman memang eh, dari sananya emang masih kekurangan SDM gitu untuk mencapai target yang ingin dicapai. Tuh. Selanjutnya untuk tenaga kerja, jumlah pekerja aktif berkisar antara 10 hingga 12 orang. Sistem kerja yang digunakan adalah sistem borongan dengan jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai 17 sore. Pekerja juga dapat lembur jika memungkinkan dan sebagian dari mereka tinggal di tempat produksi. Jadi mereka emang sistemnya pulang pergi, cuman kalau misalnya emang ada perintah lembur, maka mereka bisa menginap di rumah tempat itu produksinya. Jadi memang kebetulan ini untuk produksinya di rumah sendiri ya, di rumah Haji Widodonya, bukan di sebuah kontrakan gitu. Kayaknya untuk produksi dan juga lokasi usaha. Ini untuk peralatan produksinya. Peralatan utama meliputi mesin jahit, mesin obras, mesin batek, dan mesin potong. Jadi semua alat ditempatkan di ruangan produksi utama dan digunakan secara intensif setiap hari. Dan untuk lokasi produksinya itu tempat produksinya berada di rumah milik sendiri, bukan kontrakan. Jadi keamanan lokasinya sangat baik karena memang rumahnya itu dekat pos polisi dan juga kantor keamanan lingkungan setempat. Dia memang strategis ya. Oke, ini untuk ini untuk kontrol kualitas dan tantangan produksi. Untuk kontrol kualitasnya, usaha ini memiliki tim finishing dan tim quality control atau QC yang memastikan setiap produk bebas dari kesalahan. Jadi selain itu, pemilik juga ikut turun langsung untuk memeriksa hasil jahitan selama dan setelah proses produk langsung. Jadi bukan hanya para pegawainya, sang pemilik juga langsung terjun untuk melihat dan mengawasi bagaimana eh, proses produksi yang dilaksanakan setiap harinya. Yang tantangannya yaitu tantangan terbesar adalah keterbatasan bahan baku. Di banyak penyuplai besar yang tutup sehingga bahan hanya bisa didapatkan dari pasar umum. Yang kadang kualitas dan ketersediaannya tidak konsisten gitu. Jadi kan memang mereka ingin pengen bisa
mencapai target produksi. Cuman memang dari pasarnya ini banyak yang tutup, penyesuaian yang besar lah, yang bagusnya gitu. Jadi memang mereka mau gak mau menyesuaikan bagaimana kualitas barang dari pasar umum gitu, pasar biasa gitu. Oke, ini untuk rencana pengembangannya. Jadi pemilik usaha selalu menyesuaikan produksi produk dengan perkembangan tren atau zaman, sehingga orang-orang tertarik untuk membeli produknya. Dan pemilik usaha juga berencana mengupgrade mesin produksi agar lebih efisien. Namun rencana ini masih terkendala masalah pendanaan. Di sisi lain, desain produk selalu diupayakan mengikuti tren yang sedang besar. Jadi mereka emang pengen lebih efisien dengan membeli dan juga mengupgrade mesin segala macam yang lebih efisien agar lebih mencapai target. Tapi mau gimana lagi, karena memang pendanaannya kurang kurang menutup ya. Jadi untuk sekarang ini masih dalam proses perkembangan gitu. Untuk kesimpulannya, secara teknis usaha konveksi Renavetur ini memiliki alur produksi yang jelas dan sistem kerja yang cukup terstruktur. Keberadaan peralatan produksi, tenaga kerja, serta sistem kontrol kualitas yang sudah berjalan menunjukkan bahwa usaha ini dikelola secara serius. Namun usaha ini masih menghadapi beberapa tantangan, terutama terkait keterbatasan bahan baku dan juga jumlah pekerja yang belum stabil, jadi kekurangan SDM gitu. Meski begitu, dengan komitmen dalam menjaga kualitas serta rencana pengembangan yang terus terpikirkan, usaha ini memiliki potensi besar untuk tumbuh lebih jauh di industri perlengkapan outdoor dan konveksi custom. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 3 atas pemaparannya dari aspek teknis bidang usaha Redman Adventure gitu ya. Oke, yang ingin saya tanyakan ke kelompok 3, ini kan untuk level UMKM-nya level mikro, kecil atau menengah? Untuk levelnya menengah, Bu. Menengah. Oke, tadi juga disampaikan oleh Fatur kalau untuk lokasi usahanya itu atau tempat usahanya itu di rumahnya si pemilik ya, rumahnya si ownernya tadi. Nah, itu mungkin nanti ketika teman-teman wawancara atau teman-teman datang nih ke tempat usahanya, teman-teman bisa menganalisa apakah dari segi layout gitu ya kan, dari aspek teknis itu ada salah satunya aspek layout atau tata ruang. Nah, itu bagaimana nih layout dari si bisnis ini? Apakah untuk produksi itu kan mungkin pertama dari desain, kemudian dari pemilihan bahan, kemudian misalkan menjahit atau setelah itu di QC. Nah, itu kan mungkin bisa tergambarkan dari lokasinya nanti ketika teman-teman kelompok 3 itu melihat langsung gitu ya. Itu nanti bisa dijadikan salah satu hasil analisanya teman-teman nih dari segi layoutnya itu seperti apa. Kemudian teman-teman bisa tanyakan juga kenapa sih pemilik lebih memilih untuk di rumahnya gitu ketimbang misalkan menyewa tempat atau apa namanya menjadikan apa namanya ruko gitu atau sebagainya itu kan bisa teman-teman tanyakan dan teman-teman bisa lakukan analisa kalau misalkan tempatnya seperti ini apakah memenuhi aspek teknis itu sendiri pemilihan lokasinya itu kemudian dari sisi teknologinya juga mungkin apakah mereka sudah menggunakan alat-alat konveksi yang modern atau masih manual itu teman-teman bisa lakukan analisa juga dan dari teknologi yang mereka gunakan apakah skill tenaga kerjanya pun memumpuni atau mampu gitu. Itu bisa dijadikan analisanya teman-teman. Gitu ya, itu tambahan dari saya. Nanti mungkin teman-teman ketika melakukan kunjungan atau tanya jawab kepada pemilik UMKM ini bisa teman-teman sampaikan. Dan juga bisa teman-teman jadi bahan analisanya teman-teman. Itu, itu saja dari saya. Kelompok 3, ada lagi yang ingin disampaikan? Oke, cukup dari saya, Bu. Makasih banyak ya, Bu. Ya, terima kasih kelompok 3. Selanjutnya, selanjutnya mungkin saya mau ke kelompok 2.
Baik, suara saya terdengar tidak ya? Dengar, Marsha. Oh, oh, baik Ibu, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Masya Putri Basalma selaku perwakilan dari kelompok 2 dengan UMKM dari pariwisata Zafira Char. Boleh di next. Sorry, boleh di next, Julie. Mohon maaf Ibu, sebentar sepertinya ada kendala. Oke. Nah, sebelum kita memulai, jadi untuk Zafira Char ini, informasi mengenai teknis adalah informasi yang telah kita kumpulkan setelah kita ngobrol kemarin sama pihak dari Zafira Char-nya. Cuman kebetulan untuk ngobrolnya sendiri itu belum ngobrol yang secara formal, karena kita baru ngobrol via call di WhatsApp, dan dalam kondisi yang beliaunya juga lagi ada acara setelahnya, jadi cukup terburu-buru, jadi belum benar-benar selesai pembicaraannya. Jadi untuk Zafira Acar ini merupakan bisnis yang bergerak di sektor tour and travel pada ekonomi kreatif sektor pariwisata. Nah, ini sebenarnya Zafira Acar ini lebih ke uh, bisnis UMKM penyewaan mobil. Nah, untuk deskriptif layanannya, kalau dari ownernya Zafira Acar ini, dia memberikan paket untuk wisata secara grup maupun pribadi, dan juga dia menyediakan transportasi antar kota. Jadi untuk mobil itu ada mobil yang mungkin mobil kecil, mobil sedan atau mobil semacam Alia dan Agya, dan juga mobil yang cukup besar yang bentukannya untuk keluarga, mungkin bentuk seperti Innova atau mobil-mobil SPV, supercar lainnya. Terus di proses operasionalnya ini dia itu modelannya di awal seperti pemesanan terlebih dahulu, pemesanan paket dari awal hingga selesai melalui via chat WhatsApp. Lalu nanti akan dikelola jadwalnya berdasarkan kondisi yang sudah ada di perusahaan itu. Misalnya kalau misalnya sebelumnya di tanggal 17 itu sudah ada pemesanan untuk mobil ini, maka untuk pemesanan lainnya itu bisa ditaruh di tanggal yang lain. Itu jadi mereka masih menggunakan sistem Excel sederhana untuk penulisan jadwal-jadwal dari penggunaan paket pariwisata atau pemesanan mobil mereka. Go di next slide. Nah, untuk sistem pemesanan dan manajemennya ini, mereka menggunakan aplikasi untuk memudahkan pemesanan layanan. Tapi aplikasi ini bukan aplikasi khususnya punya Zafira Char. Mereka ini menggunakan sosial media. Kalau misal kita bisa searching di Google, itu sosial media yang mereka gunakan itu LinkedIn sama Facebook. Terutama Facebook yang diaktifkan banget. Jadi, mereka menggunakan pemasaran di Facebook, terus akan diarahkan lagi untuk ke WhatsApp untuk pemesanan dan lain-lainnya. Terus saya sempat ngecek juga itu mereka pakai salah satu aplikasi travel untuk penerimaan feedback, dan juga untuk mereka membuka pemasaran ke masyarakat luas. Terus armada kendaraannya mereka ini dikelola dengan prosedur pemeliharaan rutin untuk kenyamanan dan keselamatan pelanggan. Jadi mereka itu punya
apa sih namanya prosedur untuk ngecekin mobilnya tiap sebulan sekali, apakah mobilnya itu masih aman untuk digunakan atau enggak? Apakah dari mobilnya itu perlu ada perbaikan secara berkala atau tidak? Terus untuk penggunaan teknologi itu sama seperti tadi, mereka menggunakan platform media sosial terutama untuk pemasarannya. Lalu untuk pengelolaan sumber daya manusia, mereka itu mengadakan pelatihan karyawan dalam keterampilan layanan pelanggan. Ini bisa dibilang ada pelatihan untuk mengemudi terlebih dahulu, lalu mereka itu juga lagi mengembangkan pelatihan untuk bahasa Inggris karena pernah dapat feedback. Kalau misalnya eh, penggunaan travel mereka ini digunakan untuk luar negeri. Cuman drivernya itu tidak bisa menggunakan bahasa Inggris, jadi itu dapat feedback dari pelanggan secara langsung, sehingga mereka sedang mengadakan pengembangan untuk pelatihan pembicaraan bahasa Inggris untuk pekerja-pekerja yang mengurus dari travel mereka. Terus mereka juga memberikan pengetahuan, lebih ke pengetahuan tentang destinasi wisata di daerah Bandung sana. Boleh next slide. Selain itu mereka juga ada kemitraan. Mereka selain tadi kalau drivernya diberikan pengetahuan tentang wisata, mereka juga sudah bermitra dengan beberapa lokasi yang saat ini kita belum tahu juga secara spesifiknya apa. Tapi kemarin dari owner bilang mereka udah ada kerjasama dengan hotel, restoran, dan juga wisata-wisata untuk paket destinasi wisata mereka. Lalu untuk keamanan dan kepatuhan mereka udah punya standar keselamatan yang tadi mereka mengecek sebulan sekali dan juga asuransi perjalanan baik untuk driver maupun pelanggannya dan juga mereka menerima feedback sebagai pengendalian kualitas dan juga evaluasi kinerja. Mungkin sekian dari kelompok 2. Terima kasih. Terima kasih Masya, perwakilan dari kelompok 2 atas pemaparan hasil analisis teknis ya. Mungkin yang mau saya tanyakan dari sisi aspek teknis eh, penentuan lokasi, kira-kira apakah sudah menurut kelompok 2 nih bagaimana pemilihan lokasinya si Zafira Car ini? Baik, Ibu. Sejujurnya untuk lokasi tempatnya itu kami belum mengetahui lokasi yang exact poinnya ya, kayak mereka berlokasi di mana. Sejauh ini kami cuma tahu mereka ada lokasi offline atau lokasi tempat mereka menyimpan mobil-mobil mereka itu cukup hanya di Bandung, Ibu. Jadi belum dapat informasi lebih lanjut dari ownernya. Oke, berarti dari sisi lokasi gitu belum tahu ya. Berarti untuk Zafira Car ini dia punya cabang nggak? Atau hanya satu? Em, baik, mohon maaf ada kendala. Jadi untuk cabang sendiri, kemarin itu ketika kita ngobrol, dia bilang fokusnya ada di Bandung. Tapi kita coba untuk research lebih lanjut lagi ya Bu, menggunakan Google. Itu kita coba cari-cari dari secara website dan juga aplikasi-aplikasi yang mereka gunakan untuk pemasaran. Sempat ditemukan kalau misalnya mereka itu buka di Jakarta. Tapi itu mungkin nanti akan kami konfirmasi ulang lagi ke ownernya, apakah benar ada di Jakarta atau itu ada misinformasi yang kami temukan dari via internet aja, Ibu. Oke, nanti mungkin ketika teman-teman melakukan wawancara atau apa namanya observasi gitu ya pada Zafira Car ini khususnya di aspek teknis bisa ditanyakan nih apakah mereka punya cabang atau hanya salah satu saja kantor pusatnya yang di Bandung gitu ya Masya ya. Baik, Nah, Ibu. itu bisa ditanyakan kenapa memilih lokasinya di Bandung. Apakah memang Bandung itu strategis, banyak para wisatawan lokal maupun luar gitu yang bersedia menggunakan jasanya Zafira Car dalam penyewaan travel gitu. Nah, kemudian juga
bisa nih apa namanya ditanyakan juga teknologi apa saja yang sudah digunakan oleh Zafirakar. Tadi sempat disinggung juga kalau mereka eh, penjualannya tadi menggunakan apa namanya media sosial juga nggak, Masya? Iya, dia menggunakan Facebook sama WhatsApp. Nah, itu mungkin bisa ditanyakan kembali kenapa menggunakan Facebook atau menggunakan WhatsApp gitu. Apakah nantinya rencana ke depannya mau menggunakan teknologi lain, misalkan mereka mau membuat website agar bisa menjangkau khalayak luas gitu. Itu bisa ditanyakan juga ya dari sisi teknologinya. Tuh, itu saja mungkin tambahannya bagi kelompok 2 ya, kelompok Zafirakar. Terima kasih kelompok 2. Selanjutnya, Baik, Ibu, terima kasih kembali. selanjutnya bisa ke kelompok 5. Silakan kelompok 5. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Firza dan selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 5 dengan bidang teknologi informasi. Next slide. Di sini anggotanya ada Arum Nur Anggraini, saya sendiri Syifa Aulia Zahra, ada Alimah Alda Fuadia, dan juga Juan Wudi Romansa. Next. Nah, di sini kami akan membahas tentang aspek teknis dan juga operasional. Yang pertama di sini kami membahas tentang bentuk platform Gako. Gako saat ini berbasis website dalam tahap pengembangan. Lalu operasional utama masih melalui WhatsApp Business. Di sini ada gambar web dari Gako itu sendiri. Jadi saat ini Gako memang masih menjalankan kegiatan operasionalnya ini secara manual melalui WhatsApp Business. Eh, karena website Gako ini belum berfungsi secara maksimal. Lalu WhatsApp Business ini dimanfaatkan juga untuk pemesanan layanan dan juga komunikasi antara orang tua dan juga tutornya. Tapi sejauh ini tim dari Gako juga masih terus berjalan dalam pengembangan website Gako sendiri. Next slide. Lalu yang kedua ada fitur teknis Gako yaitu website. Nah, meskipun saat ini Gako itu masih mengandalkan WhatsApp, tapi Gako itu telah merancang berbagai fitur teknis yang akan tersedia di website mereka nanti. Contohnya ada 4 di sini. Yang pertama ada katalog tutor lengkap, terdiri dari foto, domisili, mata pelajaran, keahlian. Seperti contoh ada di gambar ini. Di sini ada katalog tutor dari Gako, ada namanya yaitu Arjuna Dimas, ada ratingnya juga, ada domisili berada di Jakarta, dan beliau termasuk salah satu mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, dan juga ada mata pelajaran keahlian dari Arjuna Dimas itu sendiri. Lalu yang kedua ada fitur chat langsung antara orang tua dan juga tutor. Jadi eh, orang tua para siswanya juga bisa ngechat para tutornya untuk menanyakan perkembangan anaknya tersebut. Lalu yang ketiga ini ada fitur jadwal dan juga absensi untuk tutor. Jadi untuk tutor sendiri itu mereka setelah pembelajaran juga absen dan ada juga fitur jadwalnya. Jadi di Gako ini kayak untuk pengajarannya itu nggak tercecer. Jadi udah ada jadwal tersendiri sama absensi dari tutor tersendiri juga. Lalu yang terakhir ada fitur rating dan juga ulasan tutor oleh pengguna. Jadi setelah pembelajaran dilakukan, para pengguna itu bisa ngasih rating atau ulasan para tutor. Misalnya kayak anaknya ini merasa nyaman dengan tutor tersebut atau dia ada masukan dan juga saran bisa ditulis dalam rating dan ulasan tutor. Bisa jadi buat evaluasi untuk tim Gako sendiri. Next slide akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ke pembahasan tentang tim teknologi dan operasional. Di Gako ini terdapat tim developer yang terdiri dari 3 mahasiswa
ilmu komputer yang bertanggung jawab dalam hal pengembangan dan maintenance sistem. Lalu ada bagian operasional sehari-hari yang dipegang oleh admin yang fokus menangani komunikasi lewat WhatsApp bisnis. Jadi kalau ada pertanyaan, komplain, atau sekedar butuh info, konsumen bisa langsung dibantu dengan cepat. Nah, dengan sistem pembagian tugas ini, tim teknologi bisa fokus ngembangin sistem tanpa terganggu urusan customer service, dan sebaliknya, tim operasional juga bisa kasih pelayanan terbaik ke pelanggan tanpa harus pusing soal teknis. Pembagian ini bikin kerja jadi lebih efisien dan masing-masing tim bisa maksimal di bidangnya masing-masing. Dalam perihal kendala teknis, sejauh ini Gako belum ada keluhan teknis besar yang signifikan dari konsumen. Nah, untuk penanganan dalam menghindari kendala teknisnya, tim operasional Gako responsif terhadap masukan konsumen. Jadi setiap feedback yang masuk, baik berupa kritik maupun saran, selalu ditanggapi dengan serius dan ditindaklanjuti untuk meningkatkan kualitas layanan. Kemudian dari sisi sistem pembayaran juga cukup adaptif terhadap preferensi pengguna. Gako ini menyediakan berbagai metode pembayaran yang umum digunakan pada saat ini seperti dari transfer bank, e-wallet, QRIS, dan lain-lain. Oke, sekian presentasi aspek teknis dari kelompok 5. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya dari Bu Filsah, jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih kelompok 5. Mungkin kelompok 5 sebelumnya ini kan teknologi informasi ya. Mungkin ini saya baru cek kembali ya di PPT teman-teman di pertemuan kemarin yang analisis yuridis. Ini lebih seperti menghubungkan antara tutor dengan penggunanya. Penggunanya itu bisa siswa gitu ya, Syifa ya. Iya, Ibu, betul. Ini mungkin lebih ke bidang usaha pendidikan kali ya. Kalau misalkan teknologi informasi itu bidang usahanya misalkan pembuatan website, pembuatan desain atau eh, apa machine learning seperti itu. Nah, mungkin untuk kelompok 5 bidang usahanya mungkin bisa direvisi menjadi bidang usaha pendidikan gitu ya. Karena kan di sini tadi yaitu menghubungkan antara si tutor dengan si siswanya. Kemudian tadi juga mungkin untuk di aspek teknisnya, kelompok ini karena ini pendidikan, lokasinya ini ada lokasi fisiknya nggak? Mereka itu kantornya di mana? Kalau untuk lokal sendiri nggak ada offline store-nya sih Bu, karena emang dia berbentuk digital, jadi dalam web aja. Oh, oke. Oh, untuk yang aspek yuridis sebelumnya sudah ada NIB-nya belum ya? Ini Gako ini. Sudah ada. Sudah ada ya. Oke. Untuk yang teknisnya nanti mungkin teman-teman bisa tanyakan ya lokasinya di mana. Kemudian mereka ini mau menggait-nya itu levelnya mana sih? Level lokal saja kah atau mungkin nasional gitu. Kemudian teknologi yang eh, apa namanya? Tadi kan aspek aspek teknis yang dibahas oleh Gako, teman-teman yang bahas ini adalah bagaimana eh, ketika ada keluhan gitu ya secara teknis bagaimana itu kan berarti secara teknis secara teknis si Gako ini bagaimana menghadapi apabila terjadi gangguan gitu secara teknis. Nah, mungkin untuk di analisa bisnis ini yang teman-teman bisa lakukan analisa terhadap aspek teknisnya adalah tadi pertama dari segi lokasi, kemudian dari segi teknologi yang digunakan, misalkan oke mereka sudah digitalisasi, tapi mereka sudah menggunakan penerapan SDM yang mereka gunakan itu sudah menggunakan teknologi belum sih yang memadai, misalkan sudah berbasis web atau sudah ya digitalisasi gitu, sudah secara digital. Kemudian tadi udah lokasi, kemudian apa tuh namanya bisa dari segi
teknologinya, kemudian metode apa namanya penentuan layout gitu ya kelompok ini karena yang digital. Nah, mungkin bisa digali lagi nih kalau misalkan dari apa namanya aspek teknis dalam bidang usaha digital itu apa saja sih? Selain tadi kalau misalkan ada fisiknya kan bisa tahu lokasinya, kemudian layout dari kantornya. Nah, kalau misalkan secara digital nih Gako ini seperti apa sih? Nah, mungkin bisa digambarkan lagi nih nanti di bagian video nanti di akhir ketika UAS. Jadi lebih apa namanya berasa gitu. Oh ternyata kalau Gako ini meskipun ya usahanya digital dalam pendidikan, mereka itu prepare gitu loh dari segi teknisnya, dari segi operasionalnya gitu. Shiva dan teman-teman. Ada pertanyaan nggak kelompok Shiva? Baik, Bu, sebelumnya terima kasih. Mungkin izin konfirmasi lagi, berarti dari kelompok 5 nanti di split sheet-nya itu diganti, kita jadinya ke bidang pendidikan seperti itu, Bu. Ya, betul. Karena kalau misalkan lebih ke teknologi, teknologi informasi itu biasanya kan jasa pembuatan web atau apa namanya desain apa namanya desain web dan sebagainya, atau bisa juga pengolahan data, analisis data, machine learning dan big data dan sebagainya. Kalau misalkan ini Gako, kalau saya lihat dia lebih ke bidang pendidikan gitu ya, jasa pendidikan, tutor gitu. Oke, baik, Ustazah. Terima kasih atas masukan dan sarannya. Oke, terima kasih kelompok 5. Selanjutnya kelompok 6, bidang usaha manufaktur. Baik Bu, izin untuk share screen ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai aspek teknis dari CV Palm Craft Jogja yang termasuk ke dalam bidang manufaktur. Boleh di next slide. Ya, dalam pembahasan aspek teknis ini ada 4 bahasan pokok, yaitu ada bahan baku dan sumber daya alam, lokasi dan infrastruktur, proses produksi ramah lingkungan, serta inovasi produk yang dijalankan oleh CV Palm Craft Jogja. Untuk company profile ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Palm Craft Jogja ini berdiri sejak tahun 2003 dan berlokasi di Yogyakarta. UMKM ini termasuk dalam industri di bidang manufaktur, di mana usaha ini mendesain dan membuat produk dari awal untuk dekorasi rumah menggunakan bahan baku yang tumbuh cepat dan mudah untuk dibudidayakan. Mayoritas produk yang dibuat terbuat dari bahan-bahan alami yang ada di lokal seperti bambu, batu apung, biji mahoni, rumput rayung, lidi, pisang, dan sebagainya. Dan beberapa bahan merupakan limbah yang jarang digunakan, tetapi di tempat Palm Craft ini diolah menjadi barang dengan nilai ekonomis yang lebih tinggi. Dan UMKM ini juga memenuhi kepuasan pelanggan merupakan salah satu tujuan dari UMKM ini karena dalam setiap tahapan proses produksinya dibuat oleh pengrajin yang handal sehingga nantinya akan menghasilkan produk yang unik, cantik, dan berkualitas.
Ya, di sini terdapat pembahasan terkait pemilihan material dan pengelolaan bahan baku yang dilaksanakan oleh CV Palmcraft Jogja. Untuk pemilihan material dan pengelolaan bahan baku oleh Palmcraft Jogja ini, materialnya ini dipilih berdasarkan material yang ramah lingkungan, yaitu Palmcraft Jogja ini memprioritaskan penggunaan bahan-bahan alami yang mudah didapatkan dan dapat dibudidayakan, yang menjadi contoh seperti pemanfaatan pada bahan bambu, biji mahoni, rumput rayung, dan serat abaka yang tadi sempat di-mention. Selain itu juga mereka juga mengelola limbah yang jarang dimanfaatkan menjadi produk dengan nilai tambah. Untuk pemilihan material dan pengelolaan bahan baku ini juga memperhatikan keberlanjutan sumber daya alam, yaitu dengan penggunaan bahan yang cepat tumbuh dan mudah diperoleh. Palmcraft mendukung keberlanjutan lingkungan sekaligus mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam yang terbatas. Selain itu juga Palmcraft ini berkomitmen untuk mengurangi dampak ekologis dari operasi mereka dengan pemilihan bahan-bahan yang dapat dibudidayakan secara berkelanjutan. Nah, di sini ada aspek lokasi dan infrastruktur yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk lokasi geografis dari Palmcraft Jogja ini berada di Yogyakarta, yang memberikan keuntungan strategis dalam hal aksesibilitas bahan baku alami yang melimpah dan mudah diperoleh. Karena Yogyakarta sendiri ini dikenal dengan keberagaman sumber daya alamnya dan juga merupakan salah satu destinasi kota wisata yang ada di Indonesia. Selain itu, keberadaan Palmcraft ini juga memungkinkan untuk bekerja sama dengan para pengrajin lokal yang memiliki keahlian dan kerajinan tangan berbahan dasar alam untuk memperkuat produksi mereka. Nah, untuk lokasi produksinya ini terpisah dari tempat penjualan. Di sini produksinya ini biasa disebut workshop, dan tempat penjualan ini biasa disebut gerai, di mana untuk workshopnya ini berada di Desa Pondowoharjo, Kecamatan Sewon, Bantul, Yogyakarta. Sementara untuk gerai penjualan Palmcraft ini terletak di Toko Batik Jogja di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan nomor 8, Gondomanan, Kota Yogyakarta. Ya, di sini akan dilanjutkan mengenai penggunaan teknologi finishing berkelanjutan oleh Palmcraft, yaitu penggunaan teknologi finishing berkelanjutan ini merujuk pada penerapan teknik atau proses finishing produk yang mengutamakan keberlanjutan lingkungan. Nah, dalam konteks ini Palmcraft menggunakan metode atau bahan finishing yang minim dampak negatif terhadap lingkungan kalau dibandingkan dengan teknik tradisional yang mungkin melibatkan penggunaan bahan kimia berbahaya atau proses yang menghasilkan limbah beracun. Nah, dalam tahap finishing ini, Palmcraft memanfaatkan teknik yang ramah lingkungan untuk memastikan bahwa setiap produk yang dihasilkan tidak hanya menggunakan bahan baku yang bersahabat dengan lingkungan, tetapi juga melalui proses akhir yang mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya. Untuk teknologi finishing yang digunakan Palmcraft Jogja ini melibatkan penggunaan cat dan pelapis berbahan dasar alam yang tidak mencemari lingkungan. Nah, serta proses pengeringan yang efisien selama produksinya dengan menggunakan energi alam. Nah, hal ini juga menunjukkan upaya perusahaan dalam mengurangi jejak karbon dan dampak ekologis dari produksi mereka. Setelah itu bergeser ke stabilitas produksi dan kapasitas. Walaupun CV Palmcraft Jogja ini berfokus pada pembuatan produk handmade yang membutuhkan keterampilan tangan, tetapi mereka juga telah berhasil mengembangkan kapasitas
produksi yang memungkinkan untuk memenuhi permintaan pasar internasional. Dengan kemampuan untuk memproduksi dalam skala yang besar, Palmcraft ini mampu mengirimkan produknya ke berbagai negara ataupun ekspor, baik dalam bentuk kontainer penuh atau FCL maupun kontainer sebagian atau LCL. Nah, keberhasilan ini menunjukkan bahwa Palmcraft telah mengimplementasikan sistem produksi yang efisien serta efektif, yang dimana mereka nggak hanya memperhatikan kualitas produk handmade, tetapi juga meningkatkan kapasitas produksi untuk memenuhi kebutuhan pasar global. Nah, selanjutnya kita bergeser ke proses pengemasan dan distribusi oleh CV Palmcraft Jogja ini. Mereka memiliki sistem pengemasan yang efisien dan aman untuk mengantisipasi tantangan distribusi internasional. Palmcraft ini memastikan bahwa setiap produk yang diekspor, baik dalam jumlah besar maupun kecil, dikemas dengan baik untuk mencegah kerusakan selama perjalanan panjang. Nah, proses pengemasan ini melibatkan penggunaan bahan kemasan yang tidak hanya efektif, tetapi juga ramah lingkungan. Selanjutnya ada inovasi produk oleh CV Palmcraft Jogja. Inovasi di sini merupakan kunci dari daya tarik produk Palmcraft. Mereka nggak hanya menciptakan produksi yang berkualitas, tetapi juga memastikan bahwa desain setiap produk memiliki karakteristik unik yang membedakan di pasar global. Ini contoh produk inovatif ini mereka termasuk pencahayaan dekoratif dan cermin yang terbuat dari serat abaka dan bambu. Nah, desain ini menggabungkan elemen tradisional dengan gaya modern, yang ini juga memberi nilai tambah bagi konsumen yang mencari produk dekorasi rumah yang nggak hanya indah, tapi juga ramah lingkungan tentunya. Bisa di next slide. Nah, dari penjelasan awal tadi terkait aspek teknis yang dilakukan oleh CV Palmcraft Jogja hingga saat ini, dapat disimpulkan bahwa CV Palmcraft Jogja telah mengimplementasikan berbagai praktik teknis yang mendukung keberlanjutan dan efisiensi operasional untuk pemilihan bahan baku alami yang ramah lingkungan dan mudah diperoleh dari sekitar Yogyakarta, serta penggunaan teknologi ramah lingkungan dalam proses finishingnya yang menunjukkan komitmen perusahaan terhadap pelestarian alam. Nah, faktor lokasi yang strategis, baik dalam hal pengadaan bahan baku maupun distribusi produk, ini memberi keuntungan operasional yang signifikan untuk CV Palmcraft Jogja. Untuk lokasi produksi yang terpisah dengan gerai penjualan di toko batik Jogja kembali memperkuat aksesibilitas produk ke konsumen baik domestik maupun internasional. Palmcraft juga menunjukkan kemampuan untuk memproduksi dalam skala besar tanpa mengorbankan kualitas, berinovasi dengan desain orisinal dan bahan alami, serta memiliki sistem distribusi yang efisien. Nah, semua faktor ini menjadikan CV Palmcraft Jogja sebagai contoh perusahaan yang berhasil menggabungkan keberlanjutan, efisiensi, serta inovasi dalam aspek teknis operasionalnya sekaligus memperkuat daya saing di pasar global. Sekian penjelasan terkait aspek teknis dari CV Palmcraft Jogja oleh kelompok kami. Oke, terima kasih Najwa, perwakilan dari kelompok 6 untuk pemaparan dari bidang usaha manufaktur. Mungkin yang ingin saya mau tanyakan ya, karena ini bidangnya manufaktur, kemungkinan mereka sudah proper gitu ya dalam penentuan tata letak ataupun dari segi pemilihan lokasi usaha. Nah, tadi mungkin Najwa boleh di back slide-nya di bagian lokasi eh, workshop dan lokasi usahanya, workshop dan lokasi penjualan kalau nggak salah tadi sempat di nah, ini kan di sini mereka itu melakukan pembuatan kerajinan tangannya itu di desa
Pendowo Harjo, Kecamatan Sewon, Bantul, Yogyakarta. Nah, ini mungkin dari kelompok 6 nanti bisa confirm nih ke ownernya mengapa memilih lokasi ini Desa Pendowo Harjo. Apakah dari desa ini mereka menghasilkan tadi mereka menggunakan bambu ya dalam usahanya. Apakah di tempat desa tersebut sebagai penghasil bambu terbanyak atau dengan kualitas bagus di Jogja? Kenapa memilihnya di lokasi itu sebagai tempat workshopnya mereka. Dan juga kan mereka menjualnya itu di lokasi yang berbeda, yaitu di Gondomanan, Jogja. Nah, itu kan dua lokasi yang berbeda. Nah, apakah dari segi eh, pengirimannya itu lebih murahkah atau kenapa memilih lokasi yang berbeda? Kemudian apakah nanti berpengaruh dari pendistribusian barangnya itu seperti apa? Apakah minim biaya itu itu yang menjadi pertanyaan gitu ya. Kenapa memilih tempat workshopnya di Pendowo Harjo dan kenapa lokasi penjualannya di daerah Gondomanan. Itu ya kelompok 6. Itu kan yang menjadi apa namanya yang bisa teman-teman analisa kenapa apakah yang menjadi eh, pertimbangan dari CV Palemcraft ini melakukan usaha bisnis mereka. Kalau boleh tahu ini mereka UMKM level apa ya? Mikro, kecil atau menengah? Menengah, Bu. Menengah ya, karena kan tadi saya sempat lihat juga mereka ekspansi bisnisnya secara global gitu ya, nggak cuman lokal di Jogja aja. Nah, itu mungkin nanti bisa teman-teman analisa lagi untuk cari dari sisi lokasi, kemudian dari sisi teknologi, itu kan tadi sudah menggunakan teknologi-teknologi yang cukup bagus, yang ramah lingkungan, dan mereka juga CV Palemcraft ini juga mengedepankan ramah lingkungan dan sustainability kalau saya lihat gitu ya. Nah, itu apakah didukung juga oleh para pekerjanya atau sumber daya manusianya? Apakah mereka apa tuh peduli juga? Apakah mereka dengan skill-skill yang mereka miliki itu memumpuni dari penggunaan teknologi-teknologinya itu bisa kelompok 6 analisa juga ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, dari saya itu saja. Jadi nanti dari sisi lokasi, kemudian apakah tadi yang workshopnya di Desa Pendowo Harjo, apakah mereka penghasil bambu yang bagus atau bagaimana pertimbangannya? Kemudian kenapa memilih lokasi penjualan yang berbeda dan itu apakah berpengaruh nantinya dari biaya transport untuk pengiriman barangnya atau tidak? Gitu ya, kelompok 6. Iya, Bu. Terima kasih untuk koreksinya. Nanti kita bakal tanya lagi ke CV Palmcraft-nya. Ya, itu nanti untuk penguatan teman-teman di akhir semester gitu ya, pembuatan videonya. Oke, selanjutnya kelompok 7 untuk bidang usaha F&B ya. Silakan kelompok 7. Selamat siang Bu Filza dan teman-teman. Pada hari ini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil analisis kami di bidang F&B yaitu pada UMKM Ladang 5. Berdasarkan hasil wawancara yang kami dapatkan, berikut aspek teknisnya. Yang pertama itu lokasi. Jadi Ladang 5 memiliki 2 pabrik di 2 lokasi yang berbeda. Yang pertama itu ada di Surabaya. Lokasinya ini di kawasan industri, sehingga lebih cocok untuk kegiatan distribusi dan pengemasan barang. Untuk head office itu juga berada di Surabaya. Sedangkan kalau yang di Pasuruan itu dia jauh dari pemukiman, sehingga lebih cocok untuk aktivitas produksi besar. Dan untuk di Pasuruan ini juga letaknya dekat dengan sumber bahan bakunya yaitu singkong. Yang kedua itu ketersediaan dan pengelolaan bahan baku. Di mana Ladang 5 itu
itu dia kan produknya bebas gluten, sehingga bahan baku utamanya singkong. Dan ladang 5 itu juga memiliki keunggulan teknis di mana sudah memiliki lahan singkong sendiri yang berada di Pasuruan, dan juga ladang 5 bekerja sama dengan petani lokal yang ada di daerah Pasuruan. Boleh next slide? Selanjutnya untuk proses produksi, untuk di pabrik Pasuruan dan di pabrik Surabaya itu produknya berbeda. Kalau yang di Pasuruan itu lebih untuk mengelola tepung. Kemudian kalau di Surabaya itu di mana tepungnya ditindaklanjuti pengolahannya menjadi cookies, mie, dan pasta. Dan untuk di Surabaya itu juga dilakukan proses akhir dan juga pengemasan produknya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk selanjutnya ini ada sistem distribusi dan logistiknya. Sistem logistik dan distribusi ini dibagi dua. Untuk yang produk tepung-tepung, maksudnya dari singkong diubah ke tepung itu diolahnya di pabrik Pasuruan, lalu dikirim ke Surabaya. Dan di Surabaya itu diolah untuk menjadi cookies, menjadi mie, pasta, dan lain-lain. Terus di pabrik Surabaya ini, produk akhirnya tadi cookies, mie yang dikemas dan siap didistribusikan ke kota-kota lain. Sedangkan untuk yang distribusi Surabaya ini juga ngelakuin distribusi ke minimarket ataupun supermarket kayak Indomaret. Bukan Indomaret, maaf ini salah. Salah satu yang paling terkenal itu Tip Top dan Grand Lucky, dan ada beberapa supermarket lainnya. Yang terakhir ada teknologi dan peralatan produksinya. Nah, di pabrik Pasuruan ini teknologinya itu difokusin untuk ngolah singkong jadi tepung bebas gluten yang prosesnya itu melalui proses pengeringan, pengepungan, dan pengemasan. Dan di pabrik Surabaya ini karena dapat tepungnya dari Pasuruan, itu akan dilanjutkan untuk produksi cookies, mie, pasta yang bebas gluten. Dan dari sini itu mengindikasikan adanya peralatan yang mencampurkan adonan lain, pencetakan, pemanggangan, pengeringan, serta mesin untuk pengemasan akhir. Sekian dari kelompok kami, mungkin Bu Filza ada tambahan, silakan. Oke, terima kasih kelompok 7 atas pemaparan dari aspek teknis pada bidang usaha ladang 5. Ini kalau saya bisa tambahkan nanti ya ketika teman-teman melakukan observasi. Tadi kan di sini dijelaskan untuk pabriknya sendiri tadi di Pasuruan ya, itu ketika mereka mengolah singkong gitu ya. Tadi boleh di back slide-nya. Kalau saya di slide kedua ya. Nah ini dari segi proses produksinya itu mereka ada di dua kota tadi Pasuruan dan Surabaya. Nah mungkin nanti teman-teman kelompok 7 bisa tanya-tanya nih, bisa observasi kenapa sih memilih Pasuruan? Apakah Pasuruan itu sebagai penghasil singkong terbaik gitu di Jawa Timur? Ini mereka kan berarti concern usahanya itu berawal dari Jawa Timur gitu kan karena head office-nya di Surabaya itu kan. Nah, itu bisa teman-teman observasi kembali dan tanyakan gitu kepada UMKM ini kenapa memilih di Pasuruan gitu. Apakah Pasuruan sebagai penghasil singkong terbaik di Jawa Timur gitu. Kemudian eh, secara produksinya itu kan di dua tempat ya, ada yang di Pasuruan dan di Surabaya. Kenapa mereka memilih dua tempat yang berbeda? Kenapa tidak jadi satu? Itu bisa teman-teman tanyakan. Dan apakah dengan adanya dua tempat yang berbeda itu nantinya berpengaruh nih dari segi biaya, dari segi biaya apa tuh namanya biaya transportnya gitu kan karena kan dua 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 tempat yang berbeda Pasuruan dan Surabaya itu mungkin bisa teman-teman tanyakan kembali eh, ke ladang limanya itu kenapa mereka memilih dua tempat itu dan di sini juga teknologi yang digunakan dan ini kan karena saya rasa ladang 5 itu UMKM level menengah ya kelompok 7 ya. Iya benar Ibu. Dan ini kan berarti mereka sudah menerapkan teknologi-teknologi dalam pengolahannya itu cukup bagus. Nah, itu bisa
apa namanya teman-teman gali lagi teknologi apa sih yang mungkinkah teknologi yang ramah lingkungan karena kan ini mereka ada dua tempat ya Pasuruan dan Surabaya. Nah Surabayanya ini mungkin lokasinya di mana apakah di perumahan kah atau di daerah memang khusus industri yang itu jauh dari perumahan dan anti limbahnya itu apa namanya aman seperti itu bisa teman-teman gali lagi ya secara aspek teknis pada bidang F&B ini gitu. Karena kan F&B di sini ladang lima lebih ke mungkin bisa sama seperti manufaktur ya karena kan mereka mengolah eh, barang yang atau mengolah bahan yang sudah jadi nih contohnya singkong menjadi bahan yang model lain bisa itu mie, bisa cookies dan pasta gitu ya kalau di ladang lima. Jadi sebenarnya untuk ladang lima sendiri kalau menurut saya lebih ke manufaktur bidang makanan, tapi nggak apa-apa. Itu bisa teman-teman gali lagi seperti apa gitu aspek teknisnya. Gitu untuk kelompok 7 masukan dari saya. Baik, Ibu. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih kelompok 7 sebagai penutup dari analisis teknis bidang F&B. Nah, oke, teman-teman berarti untuk aspek teknis di pertemuan kali ini sudah dipaparkan dari kelompok 1 hingga kelompok 8, di mana masing-masing bidang usaha ini memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Kalau saya lihat, teman-teman masih perlu gali nih ketika observe ke bidang UMKM-nya. Kenapa sih memilih lokasi yang mereka gunakan sekarang? Apakah lokasi yang mereka pilih itu sudah sesuai di sini atau maksud saya adalah penentuan lokasinya. Misalkan tadi Pasuruan dan Surabaya. Kenapa sih memilih Pasuruan? Apakah Pasuruan ini sebagai penghasil singkong yang bagus gitu? Apakah Pasuruan ini secara distribusinya itu lebih murah seperti itu? Kemudian tadi kalau misalkan percetakan, misalkan mereka lokasinya di daerah dekat perkantoran, berarti kan mereka emang menggayatnya itu konsumen-konsumen eh, perkantoran gitu. Jadi perkantoran-perkantoran ini ketika mereka membutuhkan jasa printing itu makanya larilah ke mereka itu mungkin bisa menjadi faktor-faktor eh, pendukung dari udah usaha mereka. Kalau misalkan mereka bikin usahanya hanya berlandaskan oke saya mau buatnya di sini karena murah. Nah, itu mungkin bisa menjadi satu hal eh, apa poin utama mereka membangun usaha mereka di tempat tersebut karena murah. Tapi kalau misalnya teman-teman bisa lakukan analisa lebih dalam lagi, ternyata eh, yang mereka pilih itu lokasinya ternyata kurang efisien atau kurang menggait konsumen lebih banyak gitu atau kurang tepat. Nah, itu bisa teman-teman tambahkan nantinya di laporan teman-teman kalau misalkan pemilihan lokasinya itu kurang tepat. Kemudian tata layout di sini, tata ruang atau layout di sini adalah misalkan usaha itu kan kalau tadi di bagian yang Redman Adventure itu kan mereka di rumah ya. Nah di rumah itu mungkin dengan ukuran sekian kali sekian itu kan harus mengakomodir berbagai pekerjaan entah itu dari pemilihan eh, bahan, kemudian desain, kemudian dari pengerjaannya itu seperti apa dan QC-nya seperti apa dan penjualan seperti apa. Nah, itu harus digambarkan gitu atau sesuai nih dengan eh, layoutnya. Jangan sampai misalkan desainnya di lokasi di mana, kemudian QC-nya di mana, jadi nggak efektif dan efisien. Nah, itu bisa menjadi salah satu aspek teknis yang teman-teman dapat lakukan analisa lagi gitu. Teman-teman bisa gali lagi. Jadi apakah secara teknis itu bisnis UMKM yang teman-teman dapatkan itu sudah sesuai atau belum gitu. Ada pertanyaan teman-teman?
Kemudian kalau misalkan tadi kan ada usaha yang mereka ini tidak punya bentuk fisiknya ya, yang kayak tadi Gako. Nah, itu teman-teman bisa apa ya, bisa gali sendiri nih kira-kira kalau misalkan dari segi digitalisasi itu aspek teknisnya itu apa saja sih yang mendukung kesuksesan atau kelayakan bisnis digitalisasi gitu. Kalau Gako tadi mungkin oke, mereka mereka itu berbasis digital. Nah, tapi kan mereka punya apa ya, punya standar sendiri kenapa mereka memilih bentuk digital gitu. Karena banyak beberapa platform pendidikan lain itu mereka mengembangkan bisnis mereka secara digital, tapi mereka punya punya apa namanya? Punya lokasi fisik, misalkan kayak ruang guru. Ruang guru itu kan mungkin sebelumnya entah mereka menyewa rumah atau ngontrak, tapi kan mereka punya tempat usahanya sendiri. Nah, terus kemudian mereka berkembang, mereka punya cabang, mereka punya kantor pusat. Nah, itu kan langkah demi langkah sebelum mereka besar seperti sekarang. Nah, itu mungkin dari yang Gako, yang digital lisasi dalam dunia pendidikan itu bisa digali lagi alasan mereka mengapa belum memiliki tempat usaha atau lokasi usahanya itu sendiri. Nah, itu mungkin teman-teman bisa gali lagi entah yang bagian otomotif tadi, kemudian bidang F&B, pariwisata itu teman-teman bisa gali lagi kepada UMKM-nya. Seperti itu. Ada pertanyaan teman-teman? Belum ada, Bu. Oke, baik. Ini tadi di kelas ini yang tidak hadir itu tadi Masya bilangnya ada join. Kemudian tadi Muhammad Fadli, Ihsan ada nggak? Ferry, Ada Ibu. ada ya. Ini harusnya ada 33 mahasiswa, tapi di Zoom hanya ada 29. Berarti hanya 28. Nah, Bu, 28-nya saya maaf nggak tahu nih join sampai akhir atau enggak. ya. Maaf Bu, ini ada Kaila sama Nur Fitri izin menghadap dekanat jam 2. Oke. Terima kasih Ferry atas infonya. Mungkin nanti minggu depan kita bisa kelas offline ya di GRK ya, di ruangannya kalau nggak salah 816 ya Ferry. Benar Bu. Oke, terima kasih teman-teman untuk minggu. Oh ya, untuk hasil analisanya tadi kelompok 1 sampai kelompok 8 mungkin bisa diupdate di link G Drive yang sudah saya berikan. Tadi saya cek masih kosong. Teman-teman belum upload, mungkin kelupaan, mungkin bisa di-upload materi yang teman-teman tadi presentasikan. Kemudian untuk minggu depan selanjutnya itu berarti aspek pasar. Nah, dari aspek pasar bisa teman-teman analisa apa yang teman-teman sudah dapatkan dari UMKM yang teman-teman pilih. Itu saja, mungkin kalau ada pertanyaan bisa via WhatsApp atau di grup. Terima kasih teman-teman atas waktu dan partisipasinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bu.